Haleluya. Saya akan bilang salam Pantekosta, kalian sambut dengan haleluya. Siap? Salam Pantekosta. Kurang seru. Haleluyanya sambil berdiri. Salam Pantekosta. Salam Pantekosta. Salam Pantekosta. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang kami hormati para pimpinan gereja yang hadir pada hari ini, panitia dan hamba-hamba Tuhan yang hadir. Saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini, dan tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan boleh menempuh penerbangan dari Jakarta dan tiba kemarin, dan pagi hari ini boleh berada di depan adik-adik saya, anak-anak saya, keponakan saya, pemuda remaja Pantekosta Sumatera Selatan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Boleh tampilkan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah tema. Temanya adalah What's Next? Itu foto siapa ya? Kayaknya foto saya. Kebetulan saya 2 bulan lalu saya ke Yerusalem dan berdiri di loh batu ini. Ya, ada yang bisa baca loh batu itu tulisannya apa? Tulisannya apa? Palembang. Itu adalah doa Bapa kami dalam bahasa Palembang. Ya, sebenarnya saya mau bacakan, tapi karena waktunya ringkas, saya ambil foto ini dan saya pasang di sini. Ya, ternyata bahasa dan nama Palembang ada di tanah suci, ya, di Israel. Tetapi yang lebih penting lagi adalah anak-anak Tuhan, pemuda remaja Pantekosta yang ada di Palembang ada di hatinya Tuhan. Amin. Itu lebih penting lagi ya. Terus tidak kenal maka tak sayang. Saya ingin disayang, maka saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Frankie Nelwan, secara ringkas. Saya lahir di Jakarta tapi kuliah di Bandung, besar di Manado. Dari nama saya berarti orang Manado ya. Kemudian saya seorang profesional ya. Saya bukan gembala. Saya orang profesional, bekerja sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan namanya Jaya Beton, udah pindah ke Jaya Teknik Indonesia. Juga merangkap di PT Jaya Selkon Prima sebagai direktur utama. Kemudian saya ketua umum beberapa organisasi asosiasi pengusaha. Mereka mempercayakan saya jadi ketua umum dalam 2 periode, paling tidak ada 3 asosiasi saya menjadi pengurusnya, jadi cukup aktif di organisasi pengusaha. Kemudian saya juga alumni GMKI dan periode lalu saya bendahara umum dari alumni GMKI. Ada anak GMKI sini boleh angkat tangan? Ada anggota GMKI yang tinggi. Oh ya, bilang shalom. Haleluya. Ya, silakan duduk. Saya anggota Komisi Penyebaran dan Pemasaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab yang kita punya sekarang itu diproduksi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan pada ulang tahunnya yang ke-69 awal tahun lalu, LAI menerbitkan terjemahan baru kedua. Ya, jadi terjemahan baru yang kita punya sekarang pelan-pelan akan digantikan dengan terjemahan baru kedua. Ada yang sudah punya terjemahan baru kedua? Belum ada, segera cari di toko buku ya, jangan minta. Kemudian, saya adalah ketua majelis pelayanan di GPDI Sekina BSD. Walaupun sibuk bekerja, Tuhan percayakan saya untuk jadi ketua majelis. Jadi ada gembala, ada ketua majelis ya. Jadi gereja itu dikelola oleh manajemennya oleh majelis. Dan gembala kami Bapak Pendeta Heri Lumatau mempercayakan hampir semua urusan kecuali mimbar. Ya, kecuali mimbar dan pastori tentunya, itu urusan gembala. Kemudian saya ketua Komisi Pusat Pelayanan Mahasiswa Pantekosta. Boleh angkat tangan yang statusnya mahasiswa? Boleh, angkat tangan tinggi-tinggi lambai. Ya, saya bilang Pelmap, bilang yes ya. Pelmap. Kurang keras. Pelmap. Ya. Ini yang mahasiswa. Sisanya adalah yang calon mahasiswa. Boleh angkat tangan. Yang calon mahasiswa, yang Anda ingin jadi mahasiswa nanti. Siapa yang masih SMP, SMA pengen jadi mahasiswa? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, lebih banyak dari Pelmapnya ya.
Oke, yang mahasiswa dan yang nanti pengen jadi mahasiswa, waktu saya bilang Pelmap, bilang yes. Pelmap! Wah, semua ya, bilang yes. Haleluya. Kemudian saya juga adalah, apa tuh? Oh, udah habis. Istri saya satu, Jovanka, itu yang berdiri pakai kacamata, dan yang di tengah itu anak saya, namanya Amadea Delisa Nelwan. Saya cuma punya satu anak, wanita. Dia sudah lulus kuliah di Melbourne dan kemudian sekarang bekerja sebagai karyawan di Shopee. Tahu Shopee? Nah, dia kerjanya di situ ya. Dan dia juga suka menulis lagu. Saya sebenarnya pengen ajak dia untuk ikut di sini. Tapi nggak sempat ya. Jadi kalau Anda cari mungkin di Spotify ada lagunya ya. Namanya Amadea Delisa Nelwan atau namanya Adeliesa kalau di itunya. Baik, kita lanjut. Kita masuk saja kepada materi. Saya diminta untuk bawakan what's next. Di hari pertama, kedua, ketiga kita sudah belajar tentang siapa kita. Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Kemudian kita jatuh ke dalam keadaan tidak sempurna lagi akibat dosa dan kesalahan kita, akibat gangguan iblis. Tetapi sesungguhnya Allah menghendaki kita untuk kembali menjadi ciptaan yang sempurna sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah itu selalu indah. Tetapi di tengah jalan dalam sejarah waktu ada saatnya manusia jatuh di dalam dosa. Nah, hari ini di hari-hari pertama kita sudah mengerti bahwa kita itu pilihannya Allah. Kita itu ciptaan yang diistimewakan oleh Tuhan, terutama mereka yang berpredikat anak-anak Allah. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita. Kalau kita panggil Bapa, berarti kita adalah anak. Kalau Bapa kita Allah yang Maha Kuasa, Maha Sempurna, Maha Hebat, maka anak-anaknya juga harus sama hebat. Paling tidak akan hebat. Ya. Amin. Sama-sama bilang akan hebat. Saya akan hebat. Karena Bapakku hebat. Bilang amin. Nah, ayat ini ayo buka semua, Yeremia 29 ayat 11, kita baca sama-sama. Ayo buka, yang punya handphone, punya Alkitab boleh buka. Ayo, saya tunggu sampai semua udah buka. Oh, ada di depan ya, yang nggak buka boleh lihat di depan. Siap, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita memang berada sebagai manusia itu berada dalam keadaan terpuruk, ada di bawah ya, karena kita berdosa ya. Masih suka bohongin orang tua, masih suka bolos, masih suka berbuat dosa. Itu terjadi hampir di semua manusia. Tetapi jangan kelemahan kita sebagai manusia ini jadi alasan untuk kita tidak pura-pura tidak tahu rencana Allah bahwa kita harus jadi sempurna. Karena kita ada di bawah, pelan-pelan Tuhan menerapkan rancangannya kepada kita. Yaitu level up. Level up. Level up. Mau level up? Mau level up? Kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita di sini, bukan di sini. Amin. Nah, inilah rancangan Tuhan. Dan di dalam ayat ini saya kasih warna merah dan kasih warna biru, dua kondisi yang berbeda. Seringkali kita melihat hal-hal di depan mata kita. Ya Om, memang kita rencana Tuhan itu indah. Memang rencana Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Hari depan kita penuh harapan. Tapi Om, begitu saya keluar dari gereja, begitu saya pulang dari perkemahan, yang saya ketemu setiap hari adalah hal-hal yang dekat atau nyamber-nyamber, bahkan nyemplung ke dalam kecelakaan. Ya atau tidak? Ada di sini yang hari ini sudah tidak mengalami hal-hal yang mengecewakan. Ada di sini yang hidupnya sudah lurus, benar, sempurna. Atau di hamba-hamba Tuhan. Ada yang merasa bahwa kita sudah berada dalam kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan. Belum. Kita ada di dunia ini.
Di sekitar kita masih banyak hal-hal yang seolah-olah menjerumuskan kita ke dalam situasi negatif. Tetapi jangan lupa, hakikatnya kita, hakikatnya anak-anak Allah, sempurna seperti Bapa sempurna. Amin. Oh, ini amin yang kurang keras. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat situasi dunia ini apa saja sih. Saya tidak mau membahas hal yang sudah kita lihat setiap hari ya. Oh Pak, di jalan ini gampang kecelakaan. Oh Pak, jalan ini sekarang ada jalan tol. Itu Anda sudah lihat setiap hari. Saya ingin kita melihat dulu situasi dunia ini secara global. Boleh next? Nah, siapa yang udah pernah dengar dengan kata megatrends? Boleh angkat tangan? Megatrends. Megatrends adalah kecenderungan-kecenderungan sejarah yang sedang terjadi akhir-akhir ini yang melanda dunia secara global. Ya, walaupun kita belum merasakannya, belum berdampak langsung dalam kehidupan kita. Kita masih hidup setiap hari, bangun, pergi ke sekolah, pulang lagi, biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya megatrends ini cepat atau lambat akan mempengaruhi semua orang. Orang tidak percaya, orang kafir, orang beragama A, beragama B, termasuk juga orang-orang percaya. Apa itu? Satu, shift in global economic power, atau pergeseran dari kekuatan-kekuatan ekonomi. Apa itu? Kurang lebih tahun 2000-an kekuatan ekonomi itu didominasi oleh siapa? Amerika, negara-negara Eropa, Inggris, Jerman, Italia, Prancis. Baru Asia, Jepang, dan Korea Selatan. Ya, ini 7 adalah yang mendominasi ekonomi. Tetapi dengan berjalannya waktu terjadi shift, terjadi pergeseran. Pelan-pelan ini Eropa mulai sedikit turun. Lalu naiklah negara-negara baru. Cina, India, Brasil, Rusia juga sempat naik. Dan yang paling bontot, ayo tebak siapa? Yang ikut naik dengan pesat. Ayo tebak. Indonesia. Indonesia 2030 diperkirakan Indonesia akan menjadi nomor 7 ekonomi dunia. 2045 ketika kita 100 tahun diperkirakan kita nomor 4 atau nomor 5 ekonomi. Ya. Jadi Cina akan menjadi nomor 1 menggantikan Amerika. Tapi Indonesia akan naik menjadi nomor 4 kira-kira, yang masih di bawah Amerika dan India. Jadi di atas kita hanya Cina, Amerika, India. Semua Eropa nanti akan di bawah Indonesia. Itu perkiraan dari pakar ekonomi. Nah, di sini ada ancaman kecelakaannya, ya, ancaman kecelakaannya ada. Tetapi di sini juga ada peluang damai sejahtera yang besar. Amin. Ada. Jadi di setiap hal itu seperti koin. Sebelah kanan itu kecelakaan, tapi sebelah kirinya selalu ada peluang, tergantung cara melihat. Yang kedua, demographic shift. Negara-negara maju makin lama isinya orang tua semua. Ya. Amerika, Eropa, kalau Anda pergi ke sana, Anda jalan-jalan naik pesawatnya, isi di dalam pesawat itu orang berambut putih, orang tua. Anda kalau ke Jepang, naik pesawat, banyak sekali kakek-kakek ikut naik pesawat karena lagi urusan kerja. Tapi kalau Anda pergi ke Cina, Anda pergi ke Indonesia, Anda pergi ke mall, Anda naik pesawat. Di dalam pesawat itu adalah orang-orang muda. Ada demographic shift, ada pergeseran demografi, usia penduduk. Di negara-negara maju mereka makin tua. Di negara-negara berkembang, generasi mudanya itu makin maju, makin bertambah. Dan Anda pernah dengar yang namanya bonus demografi? Pernah dengar? Bonus demografi adalah situasi di mana jumlah penduduk yang produktif itu berkembang menjadi sangat besar, jauh melampaui lebih dari 60% dari jumlah penduduk.
Nah, Indonesia diperkirakan tahun-tahun ini, tahun 2025 sampai tahun 2032 adalah puncaknya bonus demografi. Artinya apa? Tersedia banyak sekali tenaga kerja yang siap bekerja, sanggup bekerja. Nah, ini apa ini? Ini kecelakaan atau peluang? Nah, ini dua-duanya. Ya. Bonus demografi yang akan terjadi dan sedang terjadi sekarang, kalau Anda pergi ke mall, Anda lihat banyak sekali anak muda. Kalau anak muda kita di usia produktif tidak produktif, kerjanya main game melulu, kerjanya itu ngabisin waktu scrolling buat TikTok melulu, kerjanya itu yang tidak produktif, maka bonus demografi adalah kecelakaan. Tetapi kalau kita sanggup, generasi muda kita punya keterampilan, punya keinginan bekerja, tiap hari tahu main tapi tahu juga produktif. Dia main game tapi gamenya itu yang produktif. Ya, dia buka TikTok tapi dia cari bagaimana membuat pertanian yang baik. Ya, dia buka Reels Instagram tapi yang dia cari adalah bagaimana untuk ekspor. Maka demografi, bonus demografi itu adalah hari depan yang penuh harapan. Amin. Apalagi nomor 3, accelerating urbanization. Apa itu accelerating urbanization? Makin lama makin banyak penduduk di kota. Ya, Anda tahu kan? Kota Palembang makin lama makin penuh. Ya, bahkan yang tadinya bukan Palembang pengen gabung jadi Palembang juga. Itu memang kejadian. Dulu Jakarta saja, lama-lama Jakarta itu udah tempel dengan Tangerang, udah tempel dengan Depok, udah nempel dengan Bekasi. Namanya Jabodetabek. Ya, di Surabaya juga begitu, sekitar Surabaya gabung, bahkan katanya mau ada poros Surabaya Malang. Lama-lama kota itu makin gede. Ya. Ini kecelakaan atau hari depan yang penuh harapan? Ayo saya tanya. Bagi orang yang tidak sanggup, ini adalah kecelakaan ya. Tetapi bagi sebagian besar orang harusnya ini adalah peluang untuk kemajuan. Bagi gereja, waduh gimana nih kita hamba-hamba Tuhan di desa nih kalau semua, tadi saya ngobrol dengan hamba Tuhan. Ya, saya punya jemaat cuma sedikit. Waktu masih SMA sama-sama dengan saya. Begitu lulus, dia pindah ke kota. Hah? Gimana? Ya bagi hamba Tuhan ini, mohon maaf, ya ini urbanisasi jadi kecelakaan. Ya, tetapi Tuhan bilang hari depan yang penuh harapan. Lalu gimana kita mandang urbanisasi ini? Ya jelaslah, gereja, majelis pusat, majelis daerah, sekolah-sekolah Alkitab. Ayo didik hamba-hamba Tuhan. Lahirkan hamba-hamba Tuhan baru. Pergilah ke tempat-tempat di mana ada perkembangan penduduk. Amin. Tuhan bilang kan pergi cari jiwa kan. Jadi lihat itu jiwa mulai banyak ke sekitar kota. Bukan di kotanya, di sekitar kotanya. Maka itu adalah peluang bagi orang yang ingin bersaksi. Bagi orang yang ingin menginjil. Bagi orang yang ingin melayani. Pergilah ke daerah-daerah persekitaran kota. Di situ buka pelayanan. Ya, di situ buka persekutuan. Di situ juga boleh buka restoran. Di situ bisa buka tempat rekreasi. Di situ bisa buka perumahan baru. Bagi mereka yang bisa bikin perumahan sanggup, itu adalah peluang. Jadi semua hal ini kalau bagi mereka yang sanggup, mereka yang cerdas, ini adalah peluang. Ya, semua anak Tuhan harus tahu ini. Kenapa? Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita ketinggalan. Gereja harus tahu ini, jangan ketinggalan. Ya, next, rise of technology. Nah, ini saya nggak usah bahas lah. Semua orang tahu. Hari ini Anda bisa menikmati, keren nih ya. Keren nggak ini? Display ini. Anda tahu di belakang display ini ada apa? Ribuan chips. Ada teknologi light emitting diode. Ada liquid crystal. Ada software, ada mikroprosesor.
Ada banyak teknologi yang dituangkan untuk bisa jadi sesuatu yang seperti ini. Apakah ini ancaman? Ya. Ada orang bilang, aduh sebentar lagi AI. Apa itu AI? Apa AI? Artificial Intelligence. Sebentar lagi orang akan AI. Mau kuasai orang, robot semua kuasai. Itu kalau orang Manado bilang. Tapi kalau orang Palembang bilangnya apa tuh? Sebentar lagi kita akan dikuasai oleh teknologi katanya, oleh robot. Itu kecelakaan benar. Waduh sebentar lagi kita dimasukin chips di apa? Di tangan. Ya itu kecelakaan. Tetapi ingat, bukan chipsnya. Bukan chipsnya, tapi cara kita menggunakannya. Teknologi memang ancaman bagi mereka yang menggunakannya secara salah. Orang menipu pakai Facebook bisa, orang menipu pakai telepon bisa, orang menipu pakai teknologi ATM bisa. Tetapi ingat, pelayanan kita di sini pun pakai teknologi. Anda bersekutu dengan anggota pemuda di gereja, pakai WhatsApp group, itu teknologi. Teknologi kecelakaan bagi mereka yang tidak bisa menggunakan, tapi teknologi adalah hari depan yang penuh harapan bagi mereka yang memakainya benar-benar menurut kebenaran, keadilan, dan kehendak firman Tuhan. Amin. Boleh nggak buka firman Tuhan di handphone? Ya? Boleh nggak? Boleh, asal jangan kamu lagi buka firman Tuhan, di sebelah kamu buka yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, asal kamu bisa mengatasi itu. Yang nggak boleh adalah karena pegang handphone, yuk buka Alkitab, pura-pura buka Alkitab. Sorry ya, kalau yang lagi pegang cepet-cepet pasti cepet di close nih. Pura-pura lagi lihat Alkitab, tapi yang dilihat WhatsApp group, Reels, ya dibuka yang lain. Nah itu kecelakaannya, tetapi handphonenya harus dipakai. Gereja, anak Tuhan, pemuda remaja Pantekosta harus piawai, harus pinter gunakan teknologi. Amin. Kita harus pinter gunakan teknologi, seperti kita pinter gunakan musik. Musik ini dipakai oleh dunia luar biasa. Ya, Anda tahu itu Hotman Paris. Anda tahu siapa yang tahu Hotman Paris? Pengacara terkenal. Dia buka tempat dugem di Bali sangat besar. Wah, musiknya luar biasa, dugdak, 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 dugdak. Orang bisa nggak tidur dan melakukan segala hal yang bebas di situ. Musik digunakan untuk hal-hal yang duniawi dari dulu. Tetapi musik juga ada di sorga. Amin. Dan kita mau pakai musik itu. Pemain musik gereja, pemain musik anak-anak Tuhan yang main musik harus lebih jago, harus lebih piawai, harus lebih skillful daripada mereka yang main di dunia. Amin. Karena itu memuliakan Tuhan. Dan itulah hari depan yang penuh harapan di bidang musik dan teknologi. Terus, climate change, perubahan iklim. Ini sedang terjadi perubahan iklim. Biasanya hari-hari gini itu nggak ada hujan. Tetapi di BSD sana di Jakarta, tiap hari hujan dan sangat deras. Itu ancaman atau bukan? Ya ancaman. Itu peluang atau enggak? Saya belum menemukan itu peluangnya di mana. Tapi saya yakin dan percaya ada peluangnya di situ. Ada janji Tuhan untuk digenapi di situ. Ya, kalau lagi hujan kan kesempatan kita berdoa lebih kusuk ya. Enggak selalu maunya main keluar jalan, tapi kita punya kesempatan untuk nongkrong di rumah, bersekutu dengan keluarga, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Dan biasanya kalau hari hujan, itu paling enak itu ya, kongkow sama keluarga di rumah ya, atau di tempat yang nyaman. Ya Tuhan kehendaki begitu. Apalagi, nah saya tambahkan ini yang 6, geopolitical crisis. Hari-hari ini terjadi perang di Rusia dan Ukraina. Ya, terjadi krisis mau perang antara Cina sama Taiwan. Dan Anda tahu ada satu ancaman lagi. Laut Cina Selatan di sekitar Natuna itu secara diam-diam itu masih ada ketegangan di situ. Ya, antara Cina, Malaysia dan Indonesia. Masih ada krisis di situ. Korea Utara, Korea Selatan itu masih ada krisis. Dan kalau sampai jadi perang,
Waduh, luar biasa. Contohnya Rusia dan Ukraina, jauh banget dari kita, sangat jauh. Tetapi akibat perang itu sudah terasa di kita ya, harga gandum dan segala macam, harga batu bara, bahan bakar melonjak. Kenapa? Karena minyak yang tadinya untuk suplai ke seluruh dunia dipakai untuk suplai Eropa. Eropa sudah tidak dapat lagi gas dari Rusia akibat perang itu. Kalau terjadi perang, pasti terjadi ancaman. Tapi kalau ada perang, biasanya anak-anak Tuhan menengok ke atas, pakai lutut berdoa. Tapi saya berdoa, Tuhan kalau boleh, selama saya hidup, anak saya hidup, cucu saya hidup, jangan pernah terjadi perang di Indonesia. Amin. Pernah nonton film perang? Sangat mengerikan ya. Sangat mengerikan. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Dan yang tujuan yang terakhir, global pandemic, COVID-19 baru berlalu. Anda tahu nggak? Hanya COVID-19 lah yang mampu membuat rem yang sangat besar bagi ekonomi dunia. Ya, Eropa yang selama ini menikmati 4% pertumbuhan, 3% pertumbuhan, rajanya ekonomi, anjlok. Ada ekonomi yang menyusut sampai 80%, inflasi sampai sangat besar. Negara-negara di mana-mana itu banyak terjadi inflasi, bahkan Amerika Serikat pun termasuk negara yang terpukul akibat COVID-19 ini. China pun yang sangat hebat boleh terpukul gara-gara COVID-19. Tapi kita bersyukur ya, Indonesia boleh ditolong oleh Tuhan sehingga inflasi kita hanya 4%. Ya. Ekonomi kita masih tumbuh, bahkan tahun ini diperkirakan masih 5%. Artinya apa? Di balik global pandemic ini, ada orang-orang yang tetap menikmati, ya, yaitu yang mereka tetap produktif, mereka tetap hati-hati, mereka tetap melakukan tugasnya. Oke, saya lanjut dulu. Next. Ini adalah cerita tentang Daniel. Saya tidak akan bawakan panjang karena sudah dibahas dalam khotbah sebelumnya. Lalu posisi kita di mana? Ini anak-anak Tuhan, nih anak-anak muda Pantai Kosta ini mau kemana? Anak-anak muda Kristen nih mau kemana? Kita belajar dari Alkitab, ya. Di Daniel saya tidak akan baca satu-satu. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu adalah contoh bagaimana anak-anak Tuhan hidup di dalam lingkungan yang bukan anak Tuhan di Babel. Sama dengan kita kan? Sama tidak? Sama, jadi jangan ngeluh. Ya Tuhan kita minoritas di sini, ya Tuhan kita ini, waduh apalah kita ini, kita mau ngajuin ini ditekan. Kita ini masih sejajar warga negara yang sama. Tapi Daniel, Sadrak dan Abednego di kota Babel itu warga negara kelas 2. Negara jajahan. Tetapi dengan ringkas saja saya mau sampaikan bahwa walaupun dalam tekanan, walaupun warga negara kelas 2, walaupun bukan yang utama, walaupun mereka kelasnya sama dengan budak sebenarnya, tetapi di lingkungan budaya dan agama yang berbeda, sebagai minoritas dan tertinggal, namun mereka tidak hanyut imannya. Yang kedua, mereka tidak kalah unggulnya, bahkan lebih unggul. Yang ketiga, mereka tetap jaga moralitas, etika, ya. Mereka tetap jaga moralitas dan etika. Anda tahu kan? Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka selalu menjaga moral dan etika. Yang kelima, dari 3, 4, 5 langsung ya. Mereka berani tampil untuk ambil resiko. Ya, Daniel pergi ke Raja Nebukadnezar. Raja, saya dengar ini orang-orang ahli mau dibantai semua. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup mengartikan mimpi raja dan artinya. Ya nggak ada yang sanggup kan? Ingat cerita Daniel? Raja mengundang seluruh ahli pandai dan katakan, tolong kamu beritahu apa mimpi saya dan apa artinya. Mereka bilang, ceritain mimpinya dong, nanti saya ceritain artinya. Tetapi tidak, raja nggak mau ceritain mimpinya. Kamu harus ceritakan mimpinya dan artinya sekaligus. Tetapi yang terjadi apa? Mereka mau dibunuh. Daniel belum tahu mimpi raja. Daniel belum tahu arti dari mimpi raja. Tapi Daniel berani maju kepada raja dan berkata, Raja tolong ceritakan apa masalahnya. Dia belum punya solusi. Waktu dia maju itu dia belum punya solusi.
Tapi raja bilang, ya udah kamu saya kasih waktu. Kalau begitu raja kasih saya waktu, saya mau berdoa dulu dengan teman-teman. Dan yang terjadi adalah seperti itu. Ya, dia berani tampil dan ambil resiko untuk jadi solusi. Berani tampil untuk jadi solusi. Wah. Oke, ini saya garis bawahi kenapa banyak anak muda sekarang tidak peduli. Tidak apa? Ada kecelakaan terjadi di depan mata, dia lewat aja. Ya. Ada sampah berceceran di jalan menuju ke sini, dia biarin aja. Tidak peduli. Tetapi anak Tuhan sejati harus seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, harus peduli ya. Kemudian tidak mudah menyerah. 7 mengandalkan Tuhan, dan 8 hidup dalam komunitas orang percaya. Ya, mereka berdoa, mereka tetap sehati. Terus next. Ya, saya mencoba meringkaskan apa sebenarnya sih yang penting? Ya, Anda sering di TikTok kan lihat orang bilang, "Oi, kalau Anda ingin jadi berhasil, 1, bangun pagi-pagi, 2, bikin perencanaan, 3 dan seterusnya kan." Ada juga, kalau Anda ingin jadi mahasiswa sukses, ya itu disebutkan. Nah, hari ini saya akan mulai dengan apa yang menurut pribadi saya penting untuk dimiliki oleh anak Tuhan. Tidak banyak, hanya 4 poin. 1, apa? Baca. Apa ini? Artinya apa? Suka beribadah. Ya, rajin beribadah. Suka berdoa. Yang ritual maupun yang pribadi. Yang bersama-sama dengan jemaat maupun yang pribadi. Saya tidak akan membahas panjang ini karena nanti ada sesinya. Khusus tentang intim dengan Tuhan. Ya, sekali lagi saya mau bilang anak-anak muda, Anda boleh kemana-mana, tapi jadikanlah ini dasarnya dulu. Yaitu apa? Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ada apa-apa kejadian, lapor Tuhan dulu. Apa sih intim dengan Tuhan? Sederhana aja saya bilang ya, suka berdoa, suka beribadah. Suka apa? Suka berapa? Suka beribadah. Itu intim dengan Tuhan ya. Nanti diulas lebih jauh oleh pembicara yang namanya sama dengan saya tapi kepopulerannya ya dikit-dikit lah. Yaitu Frankie Kuncoro ya. Udah ada belum nih? Bung Frankie udah ada? Oh belum ya. Yang kedua apa? Sama-sama baca. Tepuk kiri kanan bilang, kembangkan talenta. Tepuk sebelah lagi, kembangkan talenta. Hingga ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu contohnya ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu contohnya. Mereka mengembangkan talenta hingga unggul. Yang jago melukis, yang jago tulis lagu, yang lagu musik, yang jago apa lagi? Bikin konten, yang jago menulis puisi, yang jago untuk bikin kerajinan, yang jago untuk akademik, yang hebat matematikanya. Ya, Anda kembangkan apa yang Anda punya itu karena itu adalah anugerah Tuhan yang harus dilipat gandakan. Harus diapa? Lipat gandakan. Ulang, harus diapakan? Ya, saya punya ayat yang menjadi andalan saya, yaitu Kolose 3 ayat 23. Saya yakin semua sini sudah hafal. Apa isinya? Iya. Apa isinya? Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk dan bukan untuk. Lakukanlah segala sesuatu dengan segenap seperti untuk dan bukan untuk manusia. Itulah caranya mengembangkan talenta itu makin tinggi. Anda yang jago olahraga, kerjakan seperti itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga akan menjadi juara-juara. Saya rindu dari tempat ini, dari tempat di mana anak-anak Tuhan Pantai Kosta berkumpul,
tahun depannya lagi akan muncul prestasi-prestasi di segala bidang. Karena apa? Karena semuanya tahu sebagai umat Tuhan, saya punya kewajiban mengembangkan talenta dengan segenap hati. Ya, siapa yang merasa talenta yang ada di dalam dirinya belum dikembangkan dengan sepenuhnya, boleh angkat tangan. Kalau yang sudah merasa sepenuhnya nggak usah angkat tangan. Yang belum saja, yang merasa talenta dalam diri saya itu belum dikenakan sepenuhnya, angkat tangan tinggi-tinggi. Oh puji Tuhan, ada banyak. Apa yang dilakukan? Kembangkan dengan sungguh-sungguh hingga menjadi. Ya. Yang ketiga, ini seringkali lupa. Kita diajarin ibadah, berdoa, lupa diingatkan bahwa Tuhan itu di Alkitab, Tuhan Yesus itu berkali-kali mengajarkan tentang etika dan moral yang baik. Tuhan sedikit bicara tentang ibadah. Tuhan tidak banyak bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah ngajarin mereka untuk begini caranya pujian dan penyembahan. Enggak. Tetapi Tuhan berkali-kali mengajar. Yesus selama mengajar itu kalau ada temukan dalam semua kata-katanya sangat mengajarkan yang namanya etika dan moral yang baik. Apa itu memiliki etika dan moral yang baik? Etika artinya berlaku etis. Aduh, susah itu pengertiannya apa? Sederhana saja. Etika itu Anda menghormati orang lain. Apa? Ulang, Anda apa? Menghormati orang lain. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak mau orang lakukan kepada Anda. Dan lakukanlah kepada orang lain kalau Anda mau Anda diperlakukan seperti itu. Itu dasar etika kita. Itu Matius 7 ayat 12, saya nggak baca lagi. Tapi tolong diingat baik-baik. Anak-anak Tuhan Pantekosta, kalau Anda tidak mengenal etika ini, maka akan banyak terjadi. Anak melawan orang tua, jemaat melawan gembala, anggota pelayanan melawan pengurus. Kalau kita punya etika, kita akan menempatkan otoritas pada tempatnya. Kita menghormati Tuhan dan menghormati orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk memimpin kita. Banyak kejadian sekarang orang tidak kenal etika. Apalagi di dunia medsos, main hasut sana sini. Coba kalau dia dihasut. Main maki sana sini, coba kalau dia dimaki. Main tipu sana sini, coba kalau dia ditipu. Mengucapkan ucapan jahat, kebencian lewat medsos. Tidak ada etika. Tapi anak-anak Tuhan, ingat, bukan cuma hal ritual Anda kembangkan. Bukan cuma keintiman dengan Tuhan. Peliharalah, hormati orang tua dan orang-orang tua. Hormati hamba-hamba, hormati hormati pimpinan organisasi pelayananmu. Hormati kepala desamu. Hormati tetanggamu. Dan yang moral ini dasarnya apa? Integritas. Apa yang Tuhan katakan ya, apa ayatnya ini? Matius 5:37, ya di atas yang ya, tidak atas yang tidak. Tidak bohong. Korupsi itu datangnya dari ini, krisis moral. Bilang tidak ambil padahal ambil. Sama dengan maling. Anak-anak Tuhan bukan cuma punya etika, bukan cuma punya ritual yang baik, tapi juga punya moral yang baik. Jujur. Ya, harus punya. Ini nanti baca di rumah. Waktu saya sedikit sekali. Terus ini yang terakhir, peduli sosial. Ya, waduh, ini orang sempurna mesti begini. Iya, harus begini. Intim dengan Tuhan, suka ibadah, suka main musik, suka penyembahan. Unggul, punya etika dan moral, tapi juga punya kepedulian sosial. Ya, peduli. Anda pulang ke kamar, Anda lihat ada kertas berceceran di kamar. Oh, ini si A yang buang. Ya, Anda pungutlah karena Anda satu kamar. Anda pulang dari sini ketemu orang miskin, orang susah, Anda harus jadi orang yang peduli secara sosial. Kita anak Tuhan harus peduli sosial. Sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kita anak Tuhan peduli sosial. Suka memperhatikan yang lemah dan susah dan miskin. Ulang, suka memperhatikan yang lemah,
dan yang miskin ya. Karena itu yang Tuhan kehendaki ya. Bagaimana caranya mengembangkan ini? Om, ngomong sih bisa Om. Tapi Om kan cuma ngomong cuma 45 menit. Keluar dari sini saya lupa semua nih Om. Anda sudah dengar ini, Anda keluar, Anda tidak akan lakukan ini. Percaya sama saya. Anda lupa. Lupa atau mau ingat? Lupa atau mau ingat? Kalau mau ingat, satu, Anda catat ini. Ada punya handphone, ada punya kertas, tulis. Satu, intim dengan Tuhan. Dua, kebanggaan. Ayo, sekarang yang punya HP Anda ketik, kirim WA ke orang yang paling dekat, ke ibumu, ke apa kamu kirim, biar dia bingung, apa nih? Ayo tulis ini 4 ini. Ya Anda foto boleh. Ya Anda tolong ingat baik-baik, sebab keluar dari sini saya khawatir Anda lupa. Ya. Dan saya mau bilang, tolong masing-masing di kertasnya tulis. Saya akan mengembangkan kebiasaan. Apa? Supaya Anda bisa lakukan ini, Anda harus perlahan-lahan mengembangkan kebiasaan. Contoh, intim dengan Tuhan. Siapa yang di sini tiap hari berdoa pagi? Begitu bangun tidur, dia berdoa. Oke, puji Tuhan sudah banyak yang angkat, tapi lebih banyak yang gak angkat. Ya, yang belum ngangkat, ayo. Biasakan bangun pagi itu berdoa dulu dengan Tuhan. Ya, jangan cari air putih dulu. Berdoa dulu dengan Tuhan. Pulang juga begitu, mau tidur udah ngantuk, berdoa dengan Tuhan. Kembangkan kebiasaan dengan itu. Ya. Yang kedua, kembangkan talenta hingga unggul. Saya tanya, apa talentamu? Masing-masing sekarang pegang kertasnya atau pegang di HP-nya, tulis apa talentamu yang ingin kamu kembangkan. Sekarang. Ayo tulis 2 atau 3. Tulis, Anda mau kembangkan talenta apa? Saya itu sepertinya bisa ini, saya seperti bisa ini. Saya mau kembangkan itu. Tulis. Sudah? Tulis baik-baik. Ya, silakan tulis WA ke orang yang tadi terdekat dengan kamu. Atau tulis di kertas saja. Saya berjanji keluar dari sini, ayo sama-sama bilang, saya berjanji pulang dari Jambore ini, saya akan mengembangkan sungguh-sungguh talenta saya ini. Sehingga saya menjadi unggul. Saya akan mengerjakan semua tugas belajar di sekolah saya dengan sungguh-sungguh. Tuhan kiranya menolong saya. Nah, puji Tuhan. Next. Karena waktu saya sudah benar-benar akan habis, saya mau ingatkan lagi. Waktu saya benar-benar pendek ya. Tadi dikasih 1 jam, tapi dipotong jadi 45 menit sampai jam 10. Indonesia ini akan penuh dengan persaingan karena bonus demografi. Ya. Di luar sana, orang-orang serius sekali belajar sekolah mengembangkan diri. Anda mungkin yang di Sumatera Selatan tidak terlalu merasakan. Tapi saya tinggal di BSD, saya lihat bagaimana anak-anak sekolah itu luar biasa, udah pinter-pinter tapi dari pagi sampai sore disuruh les sama ibunya. Belajar. Untuk mencapai nilai tinggi supaya masuk perguruan tinggi yang baik. Karena bersaing untuk masuk perguruan tinggi negeri. Saya mohon dengan sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan. Kalau Anda ingin mewujudkan rencana Tuhan dengan indah itu, hari depan yang penuh dengan harapan, kerjakanlah bagianmu. Bagian Tuhan adalah membuka jalan, tapi bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh. Bagian Tuhan adalah apa?
Bagian Tuhan adalah membuka. Bagian kita adalah berusaha sungguh-sungguh. Anda perlu membenahi diri Anda dengan baik. Dan bekal yang tadi itu, bekal yang tadi saya bilang, kalau Anda dalami sungguh-sungguh, Anda kerjakan sungguh-sungguh, Anda akan lebih hebat dari orang-orang yang di Jakarta di BSD. Dari mereka yang sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk serius bersaing di dunia yang penuh dengan persaingan ini. Karena Anda ditolong oleh tangan Tuhan, amin. Tapi kalau tidak kerjakan sungguh-sungguh, Tuhan gak akan tolong. Tuhan tolong kamu kalau kamu mengerjakan sungguh-sungguh. Anda kerjakan 5, Tuhan lipat gandakan. Tuhan hanya bisa melipat gandakan, bukan yang 0. Kalau 0 dikali berapapun tetap 0. Kalau Anda punya 1, Anda punya 2, Anda punya 3, Tuhan lipat gandakan yang ada. Mau berusaha sungguh-sungguh? Mau berusaha sungguh-sungguh? Salam Pantekosta. Salam Pantekosta. Salam Pantekosta. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Waktu saya habis ya. Ayo pemain musik, pas ya, panitia. Next yang harus kita lakukan, ayo tunduk kepala semua, tutup mata. Tuhan mendekat kita naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Yang harus dilakukan oleh kita adalah mengerjakan bagian kita. 1, berusaha intim dengan Tuhan. Bangun kebiasaan untuk intim dengan Tuhan. 2, mengembangkan talenta dan kemampuan diri, menghargai itu, jadikan lebih unggul. 3, usahakan pelihara moral yang baik, menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati pimpinan, menghormati guru. Tuhan tolong, Tuhan mengerti, Tuhan tolong. Kembangkan etika yang baik dan moral yang baik, berusaha jujur. Tuhan selalu menolong orang-orang yang jujur. Tidak akan ada korupsi kalau orang-orang yang menjabat itu jujur. Amin. Dan mau mulai peduli sosial. Lihat kiri, lihat kanan. Suka menolong orang lain. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berkati kita. Tuhan akan hiburkan orang-orang tua karena melihat anak-anak Tuhan yang pulang dari tempat ini. Bukan hanya menerima firman Tuhan yang membuat hati mereka bersuka cita. Tapi ada perubahan oleh Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa Tuhan. Buat anak-anak ini Tuhan, pemuda dan remaja Sumatera Selatan. Biarlah Roh Kudus berkarya di hati kami. Biar Roh Kudus menanamkan ini dalam pikiran, hati dan perasaan kami Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan apa yang kami dengar menjadi hiburan bagi telinga kami Tuhan. Tapi doa kami semua Tuhan, pakai kami. Pakai anak-anak-Mu ini Tuhan. Karena sesungguhnya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin.